Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema pertemuan kita pada hari ini adalah integritas, cinta Allah dan manusia. Kita perlu tahu dulu apa itu yang namanya integritas. Integritas itu adalah suatu keutuhan atau kesatuan yang hanya dimiliki oleh manusia, organisasi, dan juga suatu bangsa. Kesatuan sebagai pribadi itu dipengaruhi oleh segala bentuk emosionalitas dalam diri seseorang itu. Misalnya kejujurannya, keterbukaannya, sikapnya mau mengasihi yang lain, dan juga keterbukaannya kepada Allah sendiri. Bila seseorang memiliki integritas, maka dipuji sehebat apapun tantangan kepada dia tidak akan mundur dari segala hal-hal keutamaan. Dan itu integritas yang sudah dimiliki oleh seseorang itu, bila setia dihidupi, maka pasti akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ada dalam bahasa Inggris namanya pay forward. Aku membayar lebih dulu dan kamu akan melaksanakan. Istilah ini, ketika saya berbuat satu kebaikan, Anda menerima kebaikan saya, maka akan Anda meneruskan kebaikan yang telah Anda terima itu kepada yang lain. Sehingga kebaikan itu semakin menjalar dan bisa mempengaruhi semua orang. Sekali lagi, integritas seseorang itu diuji dalam tantangan yang dia hadapi, baik dari diri sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Dan inilah yang mau diterangkan oleh Yesus dalam bacaan pertama, ketika Yudas tidak lagi ada dalam kesatuan para rasul, karena setelah Yesus wafat, Yudas tidak lagi ada bersama dengan 11 rasul lainnya. Atau lebih kerennya itu, Yudas itu mati. Dia tidak ada lagi. Jadi tinggal 11 lagi murid Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, hanya 11. Lalu ditambahkanlah bahwa perlu yang namanya kesatuan. Karena sebagaimana Yesus memilih 12 rasul sebelumnya itu, dia harus jumlah itu harus dipenuhi supaya adanya kesatuan atau integritas para murid Yesus itu. Maka kebakaran tidak ada kata di bacaan pertama, ada 2 orang calon yang akan mengemban jabatan rasul. Lalu 11 rasul lainnya berdoa memohon petunjuk dari Allah, siapa di antara kedua orang ini yang layak dan pantas mengemban jabatan rasul. Dan tadi terpilih Matias, sehingga Matias menggantikan Yudas Iskariot. Sekarang sudah penuh kembali jumlah rasul itu 12. Satu pembelajaran kepada kita di situ adalah sebagaimana Yesus menentukan dari awal jumlah para rasul, begitu juga seterusnya 12 para rasul. Apa dapat kita pelajari dalam bacaan pertama ini? Kita kembali ke lingkup kecil ya, dalam keluarga. Bila dari awal pada masa
pacaran, lalu ketika mau memutuskan untuk maju ke jenjang pernikahan, maka tentu resiko tantangan diri berkeluarga itu pasti sudah dipikirkan juga. Karena suami dan istri disatukan bukan oleh cinta yang lahiriah saja, ya karena mungkin suatu waktu masih pacaran, mungkin masih tertarik hanya sekedar penampilan lahiriah saja. Tapi ketika sudah berkeluarga, maka yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana kesatuan ikatan cinta yang telah dipersatukan oleh Allah itu senantiasa bertahan sampai akhir. Dan debat berjalan situ adalah ketika Allah sudah menentukan kalian itu hidup bersama, sebagaimana tadi jumlah para rasul itu yang 12, ketika sudah ditentukan dari awal, demikian juga dari awal sampai akhir kalian tetap satu. Itu dapat kita pelajari, tak boleh berkurang. Ada yang mempersatukan para rasul juga adalah kekuatan cinta Kristus sendiri dari awal sampai akhir. Karena ketika Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dapat kita renungkan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa ketika Allah sudah menentukan dari awal jumlahnya, itu juga sampai selamanya. Lalu dalam bacaan kedua disampaikan kepada kita bahwa orang yang mengasihi Allah itu adalah tempat sedalam apa dia mencintai, sedalam apa dia mencintai. Dan orang yang mengasihi Allah itu memang nampak dalam perbuatan perkataannya. Orang yang tidak mengenal Allah tidak mungkin mampu mencintai Allah sendiri dan juga sesamanya. Hanya orang yang mengenal Allah mampu mencintai sesama manusia. Dan kita ini adalah murid-murid Kristus yang telah menikmati cinta kasih Kristus itu. Sehingga sebagaimana dalam doa Yesus hari ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, semoga mereka satu sebagaimana kita adalah satu. Mari kita lihat bagaimana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa yang mengikat mereka itu, yang menjalin relasi mereka itu adalah cinta Allah sendiri. Relasi cinta antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus itulah yang mempersatukan. Dan demikian relasi manusia baik kepada Allah sendiri, baik kepada sesama manusia adalah harus didasarkan atas integritas cinta Allah sendiri. Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia, dia memberikan tema kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah sebuah kemampuan manusia dalam memahami, mengerti, dan menggunakan teknologi. Kalau ada yang ahli IT, berarti orang itu memiliki kecerdasan artifisial. Yang dimaksud oleh Paus pada pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini adalah, pertama, teknologi itu pada zaman sekarang dan perkembangannya haruslah diterima. Tapi dengan tetap mengingat kecanggihan teknologi tak boleh mereduksi atau merendahkan martabat manusia. Contohnya, ketika kabar hoax, kabar kebohongan semakin menjamur di media sosial, itu dapat merendahkan martabat orang yang memposting postingan itu. Lalu, keterbukaan pada
mana kecanggihan teknologi ini dapat membantu manusia untuk semakin lihai, cakap, dan cepat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita tahu pada masa dulu COVID itu, supaya pekerjaan tetap lancar, ditempuh Zoom meeting online, ya. Itu mempermudah pekerjaan manusia. Dan apa yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi ini dengan kebijaksanaan hati. Contoh, kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, apalagi sekarang ya, semakin menjamur banyak aplikasi untuk mempercantik foto. Ada apa namanya itu, mungkin wajahnya pas-pasan ya, tapi ketika dia menggunakan kamera pro itu yang banyak filternya itu, maka pasti cantik beda dari kenyataannya. Itu salah satu menjadi mereduksi apa dirinya sebenarnya. Ya, kalau biasa-biasa saja itu terima. Lalu dengan bangga pula dipostingnya di Facebook, cantik sekali akhirnya di komentar oleh orang. Padahal punya dia sudah pakai kamera filter, yang filternya itu sangat cantik sekali. Itu bisa mereduksi siapa kita sebenarnya. Contoh yang lainnya itu, ketika banyak yang namanya sekarang modus penipuan di media sosial ya, giveaway katanya. Kalau kita melihat teman kita kan dia dapat giveaway dari banyak orang itu, aku media sosialnya sudah di-hack. Baca juga bertanya-tanya bagaimana caranya dia mau ikutan pula giveaway itu. Tidak ada yang instan ini, semua harus bekerja. Maka apa mau saya katakan bahwa dengan kecanggihan teknologi jangan cepat terpengaruh, apalagi dengan segala tawaran-tawaran di dalam. Teknologi bisa membantu kita untuk memudahkan pekerjaan dan komunikasi kita kepada yang lain, namun jangan sampai merendahkan martabat kemanusiaan. Menjawab sekarang itu, karena masing-masing sudah punya Android kan, lalu kalau sudah kumpul bersama itu, ya kita sudah berkumpul bersama, masing-masing memegang HP. Walau ada orang yang berbicara itu masing-masing memegang HP dan asik scroll Android. Padahal ada orang yang berbicara, meskipun itu pembicaraan penting, tapi asik juga dia gunakan. Sehingga ketika misalnya, apa pendapatmu? Apa tadi? Apa ya? Itu artinya memang dia tidak menaruh hati pada apa yang sedang dibicara. Itu dapat merendahkan siapa diri kita, merendahkan integritas diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada hari ini adalah semoga kecanggihan teknologi menolong kita untuk semakin menghargai kemanusiaan kita. Pakailah teknologi dengan baik. Sekali lagi, otak dari teknologi adalah manusia. Manusia mengendalikan teknologi dan bukan sebaliknya teknologi mengendalikan manusia. Kedua, pesan Yesus itu adalah bahwa pewartaan zaman sekarang itu tidak lagi kita bertemu ya. Tapi kalau mau pewartaan secara cepat menyebar ke seluruh dunia itu ya dengan gunakan teknologi. Sehingga pewartaan akan kabar sukacita itu yang dari Yesus sendiri dapat tersampaikan ke seluruh dunia. Luruskanlah mereka dalam kebenaran. Maka apa yang kita posting di media sosial adalah memang hal yang benar-benar terjadi, bukan kabar bohong, bukan kabar yang tidak sesuai dengan realitas ini. Maka saya mengajak
kita umat Katolik, jangan menyebarkan kabar bohong, kabar fitnah di media sosial. Dan kalau ada masalah internal keluarga, jangan umbar di media sosial. Nanti kita bicarakan dalam keluarga. Jangan miskin perhatian. Lebih kaya perhatian Allah daripada tetangga, daripada teman-teman di media sosial. Lebih kaya perhatian dan pertolongan Allah bagi keluarga kalian itu bisa keluar dari masalah ini, bukan diumbar di media sosial. Ya, sebagai tidak lanjut dari pesan Paus Fransiskus ini. Kedua, kalau ngomong di media sosial, supaya kita ini terpandang bahwa manusia yang punya akal budi, terimalah kenyataan diri. Jadi sudah saya katakan tadi, karena semakin canggih sekarang kamera HP kan, banyak filternya itu, ya posting pula, banyak komentarnya, akhirnya ada juga mengajarnya untuk hal-hal yang lain. Ya, jangan terdengar mau dianggap cantik. Ya, sebenarnya itu banyak posting di media sosial. Apa kita posting di media sosial? Bagaimana kita menyadarkan orang lain untuk semakin lebih baik. Baru kita mengajak orang lain untuk semakin menaruh nafsu jahat pada. Sekali lagi, jagalah keutuhan sebagai pribadi ciptaan Allah. Jangankan kejadian teknologi, martabat dan harga diri Anda menjadi terinjak-injak. Tuhan